Oke, Mas Reza Gunawan, thank you. Caca, ya terima kasih sudah diundang. Thank you for ketemu lagi. Ketemu lagi. So after few months. Iya. Kita waktu itu ketemu di acara Talk Show TV. Kita langsung, I somehow felt connected to you in many ways, and in a very bukan empowering tapi in a calmingly empowering way. Gimana tuh ngerti kan ya? Empowering tapi kayak regrounding. Konon katanya brosurnya gitu sih, Bang. Konon begitu katanya. Jadi kalau handphone tuh kita handphone apa sih yang pakai recalibration tuh? Kalau mouse tuh kita kadang-kadang perlu biar dia tuh pas di titiknya, kita recalibrate. Nah with you, I feel like a lot of people, banyak orang ngikutin apa yang Mas Reza Gunawan lakukan as a praktisi kesehatan holistik, because you help people recalibrate themselves. One of the many things that they get from you, kayak. Dan I'm so happy that you're here, mau datang ke tempatku dan have this conversation with me. My pleasure. Thank you so much udah diundang dan senang bisa sharing dengan Caca dan of course your lovely followers. Thank you so much. Well, my first question, aku sebenarnya nggak menyiapkan apa-apa, tapi tiba-tiba barusan muncul. So, in the first place, di perjalanannya Mas Reza tuh yang awal mulanya membuat Mas Reza tahu bahwa I wanna become a healer. Oke. Apa sih? What's your big why? Oke. Sebenarnya initially nggak pernah ada ketertarikan tentang healing sebagai sebuah profesi. Jadi awalnya aku waktu umur 6 tahun, 7 tahun tuh udah senang pijet. Terus umur 12 tahun aku punya guru pijat refleksi yang bisa ngobatin tetanggaku kacamata -11 jadi hampir habis gitu. Jadi dia ngajarin aku, dia guru ngaji kebetulan, jadi ngajarin privat ngaji. Terus kalau belum pulang, whiteboardnya dihapus, diganti gambar kaki, dikasih tahu ini saraf ginjal, ini saraf apa, ya umur aku 12 tahun. Tapi at that time aku pikir menarik lah gitu kan, karena kita kan nggak pernah belajar gitu-gitu ya. Tapi dan istri dia meninggal dan nggak pernah datang lagi ke rumah. Tapi kayak it spark an interest, jadi aku mulai ngumpulin buku-buku tentang acupressure, tentang shiatsu, tentang ilmu pernafasan, gitu-gitu. Umur 15 tahun aku belajar yoga, jadi vegetarian sampai sekarang, jadi udah jalan berapa sih umurku sekarang? Pokoknya 20 tahun, hampir 30 tahun kali jadi vegetarian. Terus itu jadi consistently vegetarian. Dan selalu dekat sama semua ilmu penyembuhan yang sifatnya natural. Ya meditasi lah, ya pijat, energy healing dan sebagainya. Tapi nggak pernah kebayang jadi profesi, Jadi aku cuma ngerasa kayak dulu remaja yang hobinya aneh gitu. Beda dari teman-teman. Gitu. Karena sebenarnya actually keluargaku mostly dokter spesialis. Oh no. Jadi medical side. Two different worlds. Kan kayak ekstrim banget kan gitu. Waktu kuliah, zaman dulu kan belum ada kan. Satunya kayak dokter tuh kayak evidence science based, dan this one is alternative healing. Iya. Wow, that's interesting. Iya. Dan waktu kuliah kan belum zaman handphone, masih zaman pager tuh zaman dulu. Jadi pagerku tuh selalu panggilan mahasiswa siapa, fakultas apa, pingsan, harus datang pijetin, atau migrain karena nyeri haid, atau kesurupan, atau gitu-gitu. Jadi waktu kuliah pun dipanggilnya Reza Dukun. Oh ya? Karena kerjanya ngobatin orang gitu. Jadi di circle pas kuliah pun udah dikenal sebagai penyembuh in your own way. Tapi nggak pernah kebayang jadi profesi karena aku kuliah fakultas ekonomi. Oh gitu. Jadi selesai kuliah aku kerja di dunia perbankan dan pasar modal 5 tahun. Nah, when you ask me about what my original why was, waktu itu aku jatuh sakit. This was not 19 years ago, jatuh sakit. Terus di situlah aku ketemu sama salah satu guru meditasi utamaku, namanya Pak Merta Ada di Bali.
dia jadi konsultasi kesehatan, aku latihan sama dia seminggu intensif, ikut retreat gitu lah. Terus hari ketiga kondisi kesehatanku membaik drastis. At the same Sakit time, fisik. parah atau? Ya, sakit kronis parah. Sakit kronis parah. Ya. I see. Terus hari kan 7 Tapi hari. can I ask if the sickness was curable atau enggak waktu itu? Enggak curable. Oh, menurut dokter incurable illness. Parah. Parah. Okay, siap. Dan kan itu kan 7 hari meditasinya. Hari ketiga tiba-tiba semua indikator darahku normal. At the same time aku kayak dapat kayaknya kalau dibilang ilham agak terlalu iya terlalu woo, tapi kayak aku tiba-tiba ngerti banget kaitan antara semua ilmu penyembuhan yang selama ini aku tekunin sebagai hobi. Aku tahu kaitannya antara yoga dengan pijat refleksi, dengan acupressure, dengan penyembuhan prana, dengan reiki. Aku ngerti, tiba-tiba kayak ada pohon di kepalaku yang aku bisa kaitin konsep-konsepnya. And then 2 years later aku kerjakan satu project besar di kantor. Setelah selesai dikasih cuti 2 minggu, I went to Bali. Terus di sana aku ketemu by accident 13 orang healer yang berbeda. By accident? By accident, karena waktu berangkat aku cuma kenal 3, termasuk guruku itu dan 2 lagi. And then I was inspired. Dari situlah aku pertama kali berpikir serius bahwa ini jangan-jangan adalah panggilan profesi. That is so beautiful. Dan aku resign di situ dan I did this already sekarang 17 tahun. So how it happened in the first place tuh nggak direncanakan, hobi nggak aja. ada kayak goal gue di masa depan I wanna become this gitu, nggak ada. Bahkan ketemu 13 orang healer itu pun aja nggak direncanakan ya. Nggak direncanakan. Kayak diatur sama yang Maha Pencipta dan alam semesta. Dan aku ngeliat kayaknya kok hidup mereka tuh yang masih hidup sebagai manusia biasa. Mereka orang Indonesia atau? Sebagian Indonesia, sebagian orang asing yang tinggal di Bali. Aku ngerasa hidup mereka tuh kayak di satu sisi kayak manusia biasa, tapi juga ada a degree of sacredness gitu, simplicity and sacredness yang aku senang gitu melihat orang hidup seperti itu gitu. Maksudnya nggak kekurangan juga secara materi, tapi bukan bergelimang segala-galanya, tapi hidupnya berkecukupan, tapi kok meaningful ya gitu rasanya. So that's when I felt jangan-jangan saya tuh dari kecil punya hobi ini karena it was leading towards ini sebagai panggilan hidup. Ya udah deh, jadi sekolah akupunktur habis itu resign, jadi sensei. Okay, wow. So you do how many? Kalau bisa ya kalau ditanya how many modalities do you use in your healing practice tuh kayak puluhan atau ratusan kali ya? Yang pernah dipelajari banyak, tapi kalau yang dipraktekkan sebagai main pillars mungkin sekitar ada 4 atau 5. Gitu. Kalau aku lihat ya dari orang-orang yang banyak banget yang orang yang aku pernah ketemu shaman di Bali, they're a spiritual healer. Mereka dari mereka African American, 2 orang cewek cowok gitu. Yes. Terus dan beberapa orang lain yang pernah aku temuin dalam hidupku gitu yang menjalankan hidupnya sebagai seorang healer with their own way yang ya kita menyebutnya mungkin alternative healing or holistic healing ya. I think I prefer to say holistic healing or spiritual healing. Mereka itu memang ada kaum yang menganggap itu sangat nggak scientific pertama atau nggak woo atau nggak kayak apa sih ngawang atau mungkin gaib sampai katanya Mas Reza dulu pernah disebut Reza Dukun sama teman-teman lah something like that. Tapi ketika aku ngeliat orang-orang ini mereka shifting journey mereka dari yang tadinya kerja di kantor, terus mereka memutuskan untuk resign, mereka akhirnya mau jadi healer, terus mereka melakukan itu justru mereka yang aku surprise adalah malah bukannya mereka menarik orang-orang yang anti mereka ke dalam hidup mereka, tapi mereka malah bertemu dengan banyak orang yang justru malah sefrekuensi sama mereka. Nah, kalau dalam yang Mas Reza alami sendiri itu benar ya sih? Kayak malah justru you attracting people who are interested in holistic healing dan orang-orang yang pengen belajar lebih dalam, pengen sembuh dengan cara holistik. You find your tribe. Is that what happened to you?
What's happening? Kayaknya aku gini ya, kan kalau ketemu orang-orang di bidang ini udah cukup banyak Pasti ya. macamnya gitu ya. Ada yang sangat woo banget gitu. Oh gitu ya? Ya, yang sangat mystical banget, yang sangat di langit banget gitu. Ada ya? Ada. Dan they find their tribe gitu. Kalau aku sebenarnya Boleh tanya nggak definisi yang mistik banget apa sih? What they do? Taruh reading gitu. ya sebenarnya Dream interpreting gitu. sebenarnya kegiatannya bisa apa saja, tapi cara berpikir dan cara berbahasanya sangat di langit banget lah gitu. Aku sebenarnya lihat diriku agak 50-50. Artinya maybe it's also because of my family background and the way my mind works gitu. I like science gitu. So I try to find the bridge between the left brain and the right brain. Saya ngerti bahwa penyembuhan itu ada penjelasan rasionalnya juga. In fact, the cutting edge scientific research sekarang banyak yang sudah menjelaskan fenomena-fenomena yang kita anggap sebagai mystical atau spiritual in scientific terms, and I really like those materials gitu. Not only untuk keingintahuanku sendiri, tapi juga ketika I'm teaching, for instance, kalau aku lagi praktek, my clients don't really care, karena buat mereka yang penting masalah gue sembuh. Gue nggak gitu peduli penjelasannya gimana. But if I'm teaching, which is now 90% of my activity, lebih banyak di teaching daripada di praktek. Oh gitu. So baik ke public maupun untuk corporate gitu. Karena kan well-being juga sekarang dipandang sebagai sesuatu yang penting di corporate life gitu. Which is so beautiful ya nggak sih? Yeah, it's a nice awakening kan. It's a shift in humankind. Tapi ketika kita bicara ke audience itu, then this scientific logical explanation jadi kemudian berguna karena it's easier to bridge the language gitu. Jadi itu sebuah kelebihan ya. Maksudnya in terms of menyampaikan apa yang Mas Reza share to your audience, using your background dengan keluarga yang banyak dokter, dunia sains, malah jadi gampang masuk, dan what you want to teach them yang tadi yang mungkin gak bisa nyampe, if you only go to the spiritual side of it, jadi malah tersampaikan. Orang kan di dunia zaman sekarang banyak banget dikasih makan segala sesuatu yang instan. Betul. Informasi, cara sukses, makanan, teknologi. Betul. So including self healing pun kebanyakan orang cenderung mau tahu yang tergampang caranya deh. Dan they wanna know the easiest information to digest. So let's give some people yang membutuhkan saat ini lagi nonton at this very second. How do I heal myself? Do you have an answer atau kau perlu kerucutin pertanyaanku? No, we can start there. Okay. Kalau menurut aku, I'm talking about internal issue ya, bukan heal myself from cancer, bukan talking. Kalau menurut aku, the first thing we need to understand bahwa bagaimana kita sekarang hidup, sehat atau sakit, itu mostly bukan karena takdir, tapi karena pilihan kita. So kalau something is not working in our life, mungkin kita stres atau sulit tidur atau sakit asam lambungnya naik dan sebagainya, we first need to look at what choices am I making in my life yang kemudian jadi berujung itu. Ya kan? Karena kan kita harus heal the root, heal penyebabnya kan. So kalau misalnya let's say kita susah tidur, minum obat tidur is not healing the root, maybe it solve malam itu saja, itu ya, malam itu kita nggak bisa tidur, malam itu kita jadi bisa tidur, tapi dia tidak menyembuhkan insomnianya, for instance. Kalau asam lambung kita naik gara-gara kita stres atau kita keseringan begadang, maka minum obat penurun asam lambung tidak menyembuhkan masalah asam lambungnya. Yang menyembuhkan adalah kalau kita nata jam istirahat kita jadi teratur, kita nggak begadang berlebihan, dan kita mengelola stres kita. So obviously the first way adalah look into your choices. Wow. Ya, bagaimana kita hidup dan pilihan-pilihan yang kita bikin dalam hidup is what's making you healthy
atau what's making you sick sebenarnya gitu, ujungnya gitu. So even orang nggak usah belajar teknik self healing, nggak usah baca mantra, nggak usah meditasi, nggak usah bikin doa-doa spesial atau pose-pose yoga yang super complicated. Before that, just look into your choices. Biasanya cuma 3 sih, bagaimana cara kita ngerawat kesehatan, bagaimana cara kita kerja, dan bagaimana cara kita relate to other people. These are the 3 main choices. Boleh diulang? Health. Bagaimana cara kita merawat kesehatan, bagaimana kita bekerja, seni kita bekerja, dan seni kita berrelasi sama orang lain. Ketika kita banyak konflik, banyak rahasia, banyak unek-unek, banyak konflik, those 3 areas adalah the key source of imbalance. So you're talking about our intimacy with other people and how we relate to one another, how we communicate. Things is very important. Yeah, how we communicate, our sense of connection to others, loneliness, itu kan juga memproduce all sorts of mental imbalances, dan juga masalah penyakit fisik juga bisa diproduksi oleh rasa kesepian gitu. Jadi kita nggak usah bicara teknik healing yang terlalu awang di awang dulu gitu, tapi sesuatu yang bagaimana kita menata hidup kita sekarang itu akan diterjemahkan secara langsung menjadi kualitas hidup dan kesehatan kita. So the first self healing is to make better choices in our life. Make better choices. Yeah. In other words, take ownership of what happened to you. Yeah, exactly. Yeah, because kita entah diajarkan oleh lingkungan, entah kita punya pemikiran itu nggak tahu datang dari mana, but we tend to blame something else ketika kita sakit. Iya, betul. Gue sakit ini gara-gara itu tuh. Ya, kuman lah, salah virus lah, salah bakteri lah gitu. Padahal 20 orang yang terpapar bakteri yang sama, nggak 20-20-nya jatuh sakit. Orang-orang yang terpapar kuman yang sama pada saat daya imunnya lagi bagus, nggak apa-apa, nggak jatuh sakit. Tapi 3 orang yang mungkin imunnya lagi lemah, dia akan kena sakitnya. Nah, kenapa imun bisa lemah? Ada koneksinya, namanya PNEI, Psiko, Neuro, Endokrino, Imuno. Imuno is daya tahan tubuh kita. Dia lemah karena endokrino, karena kelenjar hormon kita nggak seimbang. Kenapa endokrin kita bisa lemah? Neuro, karena otak dan saraf kita ngaco. Kenapa otak dan saraf kita ngaco? Psiko, karena pikiran kita. Jadi pikiran pengaruh ke saraf, saraf ke hormon, hormon ke daya tahan tubuh kita turun. Ada mata rantainya tuh. Nah begitu daya tahan turun, kita kena kuman, kita jatuh sakit. Atau sakit kita salahin kumannya. Kita nggak bertanggung jawab atas bagaimana kita mengelola pikiran kita. Jadi menarik banget sih. Mas Reza tau nggak sih bukunya Mona Lisa Schultz dan Louise Hay House yang All Is Well? Aku tahu Mona Lisa Schultz dari bukunya yang lain, tapi yang itu pun belum baca. Iya, jadi dia menjelaskan ada 7 emotional centers. Jadi kayak untuk setiap organ tubuh yang terserang penyakit, dia bagi nih, misalnya dari semua organ tubuh, dia bagi menjadi 7 kelompok. Misalnya kayak kalau kita sering bermasalah dengan dental, jaw area, gigi, itu bisa jadi dia bilang kalau nggak salah lebih dari 70% penyebabnya biasanya kan stres dan pikiran dan lain-lain. Dan itu dia kaitkan dengan psikologis kita. Misalnya kita punya masalah sering banget di gigi, di dental, di jaw. Itu tadi kita orangnya indecisive. Dan dia itu menggabungkan, because she's a doctor, right? Dia MD atau profesor, aku nggak tahu, I'm not sure. Terus dari itu dia juga mengaitkan kalau kita punya breast cancer, for example, itu kita punya masalah dengan berduka yang tidak kita olah dan tidak kita selesaikan. Terus kalau kita punya permasalahan di weight gain, kita susah turun berat badan, atau kita punya permasalahan di pencernaan, itu bisa jadi kita itu sebenarnya percaya kita harusnya nih gue tuh punya potensi gede, harusnya nih gue nggak kerja di sini sekarang, gue tahu gue punya mimpi gede dan gue bisa, tapi because I need money, I need security, so I stay. Jadi masalahnya ke pencernaan, berat badan dan lain-lain. Itu menarik banget untuk orang-orang yang punya chronic illness, degenerative illnesses, itu karena mereka tidak bisa menerima perubahan yang terjadi di dunia mereka. Jadi itu dikelompokin dan itu menarik banget, and it relates to what you just explained. Itu semua kan dari PNEI. Psiko, Neuro, Endokrino, Imuno. Dari psikologis ke neuro, ke syaraf di otak kan.
Ya. kan? And then to your imbalance, imbalance itu di hormon ya? Ya, hormon. Jadi ke badan. Baru ke daya tahan tubuh dan penyakit di badan. Iya. So wow, it's very interesting how we have to. Dan tadi Mas Reza sempat juga mention kita sebagai seseorang yang pengen sembuh. Iya. You said that we have to be an educated person. Maksudnya we have to educate ourselves about gimana sih cara kita mengkomunikasikan kalau kita lagi ngerasa lonely, ke pasangan kita kalau kita lagi curiga, atau enggak ke lingkungan, atau enggak ke tempat teman kerja kita kalau kita punya rasa tidak nyaman, how we relate with each other socially. Exactly. Terus educate ourselves juga tentang how we heal ourselves. Aku mau nanya deh, untuk heal, and if you have a mental issue, not mental issue, but if you have a psychological issue, masalah psikologis, masalah sakit hati atau trauma yang besar di masa lalu, old wounds ya yang kita punya di mental kita, untuk heal dari itu, does it always have to hurt? You know what I'm talking about, right? So to get to know the roots, kita kan harus kembali ke first event where the pain appear, dan it tend to hurt many times. Nah, from what you know, apakah untuk menyembuhkan sebuah luka yang kita nggak mau nih kita turunin ke anak kita, misalnya kita jadi kayak orang tua yang suka marah-marah, ternyata karena kita punya luka lama yang belum sembuh, terus jadi kesemprot ke orang-orang dekat. Of course, everybody wants to heal for their children. Okay. Tapi apakah harus kita merasakan sakit itu lagi untuk kita sembuh? Oke. Got it. So if you have a wound, kalau kita punya luka batin, to even remember it sepintas aja rasanya pasti unpleasant. Ya, ini mirip kayak kalau kita di rumah punya septic tank penuh. Septic tank kan tempat kita nyimpan akumulasi tinja di rumah. Kalau kita mau bersihin, pasti rumah jadi bau tinja. Yes. Ya kan? Tapi ada beberapa cara untuk ngosongin septic tank kita, ada yang bikin rumah jadi bau banget, dan ada cara-cara yang lebih gentle dan lebih rapi supaya unpleasantness-nya itu minimum. Dan itu yang aku temukan dengan berbagai metode healing yang tersedia. Ada trauma healing methods yang lebih abrasif gitu ya. Yang lebih keras, lebih maksa, lebih dramatis, so to say. Dan ada metode healing yang lebih gentle dan lebih soft. So the degree of the unpleasantness itu bisa diminimize dengan memilih teknik healing yang lebih gentle. Do you have any practice kayak untuk orang yang to handle what do you prefer, kayak menyembuhkan luka batin, tapi misal orang yang punya trauma, doesn't matter how big the trauma is dan doesn't matter root cause-nya apa. Tapi how do we heal that? Ada nggak sih praktek yang kita bisa tunjukin ini sekarang, Mas Reza? Sure. To heal, dan kita bisa lakuin itu sambil nonton ini dan setiap hari di rumah sendirian tanpa terapis. Oke. Yang paling simple menurut saya untuk penyembuhan luka batin atau emosi yang nggak enak, what people can try adalah namanya expressive writing. Expressive writing. Ya. Jadi rumusnya 20 menit 4 kali. Di 4 hari yang berbeda maksudnya. Ya. Jadi kayak 20 menit hari Senin, 20 menit hari Selasa, 20 menit hari Rabu, 20 menit hari Kamis. Ya, boleh juga nggak setiap hari, tapi kalau bisa dalam 1 minggu tuh dapat 4 kali. Oh, jadi ada yang selang-seling boleh lah ya? Boleh ada gap. Ada yang dilengkap. Yes. Nah, selama 20 menit itu, tulis semua yang kita mau tulis mengenai beban masalah terberat yang kita sedang punya. Kita harus sendiri kan? Sendiri. Kita harus find time untuk sendirian, kamar kunci, handphone silent. Yes. Tulis di kertas boleh, di HP boleh, diketik boleh nggak? Harus tulis tangan? Diketik juga boleh, it's okay. Diurek-urek, kadang-kadang nggak tulis, kadang-kadang kita urek-urek gambar juga nggak apa-apa. Jangan peduli tanda baca, grammar, pemilihan kata, karena itu tidak akan ditunjukin ke siapa-siapa. Hanya buat mata kita sendiri aja. Tulis what happened, tentang masalahnya, dan how we feel about it. Itu penting ya, 2 poin itu. Jadi event dan feeling. So the issue dan
our how we feeling. Ya, karena kalau event Kalau doang solusi nggak usah ditulis ya. nggak usah. Kalau event doang kita tulis jadi kayak diary. Ya kan, saya pergi ke toko beli apa gitu kan, itu kan kayak diary. Tapi event and how we feel about it, jadi ada reflektifnya. Nah itu kalau dilakukan pertama kali, kedua kali, biasanya kita akan merasa lebih buruk awalnya karena ada yang di dalam jadi agak keluar dulu, which is normal which ya, is normal, dan expected. Ya, and then ketiga kali, keempat kali dia semakin jernih, semakin oke. Actually you can do it more than 4 times. Tapi yang sudah di reset lebih dari sekian ratus reset adalah formulanya 20 menit 4 kali. Some people do okay after 1 atau 2 kali menulis. Some people need 5 or 6 times. Tapi generally 20 menit 4 kali. Wow, dan apakah itu direkomendasikan untuk dilakukan dalam seminggu? Ya, yeah, it's okay. Or if you love it, do it more. Ya, setelah itu tulis yang kita tulis, either kita destroy, bakar, hapus, buang, atau disimpan di tempat yang tidak mungkin orang akan bisa lihat atau baca. Yeah, so we can Itu be expressive as we want, karena nggak ada yang ngejudge. Ya, itu yang paling mudah. Wow, that is so applicable. Iya. Siapapun bisa melakukan itu, nggak susah. Iya. Dan kadang-kadang bukan cuma luka batin ya, kadang kita lagi mumet aja atau lagi banyak pikiran, lagi banyak stres mental, bukan emosional. Itu akan membantu kita jadi jernih dan kemudian kayak dapat ilham solusinya. Tapi jangan takut ya kalau misalnya kayak setelah 1-2 kali menulis kita merasa lebih buruk, karena itu just part of the journey yang nantinya we will feel better after the 4th time. Merasa lebih buruk itu bukan kayak ini sih, kayak kita keluar habis nonton film drama yang sedih gitu loh. Jadi agak pulang-keluar dari bioskop rasanya agak mellow gitu. Oh, kayak maksudnya itu. Iya, kayak gitu. Kayak ada mungkin yang rasa yang tadinya kependem menguap ke kulit gitu, jadi kerasa gitu. That's it. That's fine, ya. Thank you so much. Oh my god, this has been so impactful, so resourceful. Moga-moga berguna. Berguna banget. Buat aku pribadi berguna, dan aku yakin buat yang nonton yang membutuhkan message kita, they will come and they will watch and they will get what they need. Hopefully. Amin. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you.